Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Kak Ros akan berbagi mengenai membuka cakrawala dengan menulis. Sebelum masuk ke pembahasan yang utama, kita akan mengenal dulu apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi, intinya dalam penulisan karya tulis ilmiah itu memuat masalah yang diteliti serta solusi yang ditawarkan berdasarkan ilmu dan teori yang ada. Selanjutnya, apa itu esai? Esai adalah suatu karangan atau karya tulis yang termasuk dalam prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi sang penulis. Di esai itu memuat solusi dari masalah yang diangkat berdasarkan sudut pandang pribadi dari penulis. Lalu, bagaimana Kak penulisan karya tulis ilmiah dan esai yang baik dan benar itu? Penulisan karya tulis dan esai yang baik dan benar itu memuat latar belakang masalah, kemudian menawarkan solusi, kemudian bagaimana membubuhkan, bagaimana cara untuk memperoleh data dan fakta yang ada, kemudian bagaimana hasilnya, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, solusi yang ditawarkannya itu harus tepat, kemudian data dan faktanya juga harus bersumber dari sumber terpercaya seperti website, jurnal, seperti itu. Kemudian landasan teorinya juga ya. Jadi menurut teori siapa? Seperti itu. Lalu bagaimana membedakan keduanya? Karena tadi kita tahu ya bahwa dalam karya tulis ilmiah dan esai itu mengangkat suatu masalah atau topik tertentu dengan menawarkan solusi serta data dan fakta yang ada. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan esai itu terletak pada struktur penulisannya. Pada struktur penulisan karya tulis ilmiah terdiri atau dibentuk menjadi beberapa bab. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Sedangkan struktur penulisan untuk esai itu hanya berupa pendahuluan, isi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ini topik terpenting dari pembahasan kita ya kali ini. Bagaimana cara lolos lomba karya tulis ilmiah dan esai. Nah, sebenarnya hal yang terpenting dalam lomba karya tulis ilmiah itu bukan hanya sekedar ide yang ditawarkan, masalah yang diangkat, takut tidak menarik perhatian juri. Bukan hanya itu ya, tetapi harus sesuai dengan buku pedoman yang diberikan oleh pihak penyelenggara lomba karya tulis ilmiah dan karena hal tersebut menunjukkan bahwa kita itu interest gitu kepada apa yang diinginkan oleh pihak penyelenggara seperti itu. Jadi biasanya di dalam buku pedoman lomba karya tulis ilmiah dan esai itu memuat tema, kemudian jumlah halamannya juga ya, jumlah halaman harus
sesuai dengan buku pedoman. Kadang ada yang lebih atau mungkin kurang dari minimal sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara. Kemudian penomoran halaman. Ini kadang ya tidak diperhatikan juga. Selanjutnya, format file yang diminta. Format file yang diminta ini kadang para peserta itu tidak sesuai. Pihak penyelenggara minta berbentuk PDF, tetapi memberikan bentuk dokumen Word seperti itu. Kemudian typo juga ya, ini kadang nggak diperhatikan. Padahal dalam lomba karya tulis ilmiah itu biasanya yang diinginkannya itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan baku. Di sini Kak Ros akan berbagi mengenai tips lolos lomba karya tulis ilmiah dan esai. Lomba karya tulis ilmiah itu biasanya dilihat dari judulnya terlebih dahulu. Kemudian abstraknya. Abstrak ini penting ya karena menggambarkan seluruh isi dari karya tulis ilmiah yang kita tulis. Poin-poin penting yang harus disertakan yaitu masalah yang diangkat itu masalah yang darurat, masalah yang menarik, masalah yang terkini, dan juga spesifik. Kemudian solusi yang ditawarkan itu menjawab masalah dengan tepat. Yang terakhir, penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ini harus diperhatikan ya. Kadang peserta itu berpendapat itu karena pendapat pribadinya saja, tidak memuat pendapat para ahli, padahal itu diambil dari pendapat para ahli seperti itu. Jadi tidak menyertakan namanya. Nah, ini yang menjadi kebimbangan bagi kebanyakan mahasiswa, termasuk Kak Ros ya pas awal-awal. Nah, organisasi atau akademik. Organisasi dan akademik itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman, karena akademik itu sangat diperlukan untuk bekal kita dalam mengaplikasikan sesuatu. Kemudian organisasi juga penting. Kenapa? Di dalam organisasi itu kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kita yang akan datang. Di organisasi itu kita bisa belajar memanage waktu, mengelola kepemimpinan, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi, dan banyak lagi. Selanjutnya, hal yang terpenting yaitu bagaimana menyeimbangkan akademik dan organisasi. Yang pertama harus kita lakukan adalah perbaiki niat. Luruskan, panjangkan, dan besarkan. Luruskan maksudnya apa? Minta sama Allah agar niat ini diluruskan kepada Allah. Kemudian dipanjangkan. Dipanjangkan ini minta kepada Allah dengan niat yang lurus tersebut bisa dari awal sampai akhir. Dan dibesarkan agar ketika kita lagi lemah imannya itu Allah besarkan lagi niat kita gitu ketika malas seperti itu. Kemudian yang kedua itu manajemen waktu yang baik. Buatlah agenda dan prioritas, agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, bahkan tahunan ya teman-teman. Jadi kita itu ada target ke depannya itu akan seperti apa. Kemudian buatlah prioritas dalam melaksanakan kegiatan di hari tersebut.
Jadi mana yang penting, mana yang genting. Dari hal tersebut kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu 24 jam. Kemudian yang terpenting itu utamakan urusan dengan Allah. Ketika urusan kita dengan Allah diutamakan, maka urusan-urusan dunia kita itu akan dibimbing dan dibantu oleh Allah dalam melaksanakan kegiatannya. Bahkan ketika kita mengutamakan urusan-urusan dengan Allah, itu lebih dipermudah gitu jalannya. Padahal kan kita jadi double ya kegiatannya. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan amalan yaumiyah, dan yang kedua kita melakukan urusan dunia. Kalau dipikir dengan logika itu kayaknya nggak sanggup gitu ya, terlalu banyak. Tetapi enggak, bagi Allah akan mempermudah seseorang yang beliau itu mengutamakan urusannya dengan Allah. Orang-orang yang mengutamakan urusannya dengan Allah biasanya punya amalan harian yang memang berbeda dengan kebanyakan orang, karena beliau-beliau itu yakin bahwa sesuatu itu akan ditolong oleh Allah. Nah, yang terakhir nih, bagaimana istiqomah di jalan dakwah? Karena yang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan menjadi sebuah pemikiran, menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi orang yang melihat kita, mendengar kita, memperhatikan kita, walaupun kita tidak tahu orang-orang itu memperhatikan dan mengamati kita atau tidak. Cara istiqomah di jalan dakwah ini, yang pertama, pelajari ilmu tauhid. Ini sangat penting ya, karena ilmu tauhid ini ilmu mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka semuanya akan mudah ya. Semuanya akan merasa yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu menolong, bahwa Allah itu mendengarkan, bahwa Allah itu segalanya bagi kehidupan kita. Yang kedua, menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Nah, agar kita istiqomah di jalan dakwah, perlu ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Harus diseimbangkan keduanya ya, karena jika kita hanya menuntut ilmu atau menimba ilmu dunia saja, kita tidak akan tahu bagaimana cara untuk berdakwah yang benar kepada orang-orang dengan ilmu yang kita punya, seperti itu. Kemudian perbaiki akhlak. Orang akan mengenal agamanya itu dari akhlak kita. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itu terpancar dari akhlak kita. Ketika akhlak kita baik, ketika akhlak kita terpuji, itu akan menjadi jalan dakwah kita, akan menjadi amal jariah bagi kita nantinya. Kemudian menjaga silaturahim. Ketika kita menjaga silaturahim dengan banyak orang, insya Allah akan dipermudah jalan dakwahnya, karena banyak relasi, banyak kenalan, kemudian banyak kesempatan juga kita untuk bertukar pikiran dan menyebarkan dakwah di jalan Allah. Sekian sharing pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat
dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.